Pertemuan katekese antar keuskupan se-Indonesia itu yang disingkat dengan PKKI. Pertama pengantarnya, ini PKKI ini setiap 3 atau 4 tahun sekali diselenggarakan pertama kali itu pada tahun 1977. Nah, penanggung jawab utama dari karya katekese adalah uskup, dan dalam perjalanan karya katekese ini, uskup dibantu oleh para imam yang adalah penanggung jawab karya katekese di wilayah pastoral yang dipercayakan kepadanya, dan juga para katekis sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan karya katekese yang ada di wilayah pastoral tersebut. Nah, tujuan diangkatnya tema tersebut itu dalam PKKI ke-10 ini agar para pelaku katekese, baik imam maupun juga katekis, menyadari berkembangnya sarana komunikasi digital dan pengaruhnya dalam budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kesadaran tersebut diharapkan membawa pada gagasan atau pemikiran serta perencanaan katekesi yang tepat guna menjawab kebutuhan gereja di Indonesia, terutama di era digital saat ini. Nah, proses pertemuan PKKI yang ke-10 itu seperti biasa dibuka dengan perayaan Ekaristi, dan seterusnya itu mulai dengan sesi sharing dari setiap regio yang diutus, dan kemudian akan didampingi oleh para narasumber yang kompeten. Nah, dari hasil sharing yang ada, bahwa beberapa keuskupan itu sudah mulai memanfaatkan media digital untuk karya pewartaan. Nah, beberapa cara yang ditempuh adalah membuat renungan lewat SMS, kemudian radio streaming, YouTube, TikTok, ya, dan berbagai macam media digital lainnya. Nah, yang perlu disadari yaitu karakteristik di era digital. Nah, era digital situasi baru yang ditandai oleh maraknya penggunaan berbagai sarana teknologi digital, sehingga jarak, waktu, dan tempat itu semakin kecil. Nah, situasi baru yang tidak bisa dihindari mengubah karakteristik budaya, perilaku, dan juga cara berkomunikasi orang atau manusia. Corak mencolok dari era digital adalah global, mendunia. Orang yang hidup dalam sebuah desa yang besar di mana sekat-sekat yang memisahkan atau keping-keping individual teritorial itu sepertinya diruntuhkan. Mengapa? Ya, di era digital ini dia menembus batas-batas atau sekat-sekat yang dibangun selama ini. Sehingga dalam era digital, orang mendapati dirinya itu di tengah seluruh dunia. Nah, melalui media digital, informasinya itu berlimpah. Relasi yang langsung namun bercorak sepintas dan dangkal. Corak pengetahuan yang didapat cepat namun tidak mendalam. Mengapa? Ya, dengan dirinya mesin pencari seperti Google, kemudian Yahoo, internet menjadi wajah tanya jawab tentang segala macam persoalan. Mengapa? Karena jawaban ada yang bermacam-macam dan itu pun diberikan secara cepat. Orang tidak berkesempatan atau kurang menyediakan waktu untuk masuk ke lebih ke dalamnya. Hanya informasi menjadi lebih penting daripada kedalamannya. Pola pikirnya pun cenderung lompat-lompat. Mengapa? Ya karena situasi instan itu yang membuat ya orang apalagi dan seterusnya. Kemudian berikut bahasa baru untuk berkomunikasinya. Di daerah digital ini bahasa paling menyentuh adalah bahasa audiovisual yang lebih menyapa emosi. Karena menggunakan bahasa gambar yang menyentuh, menyampaikan unsur-unsur emosional menjadi lebih kaya
dalam dunia komunikasi virtual tercipta macam-macam kosakata baru yang belum ada dalam bahasa bakunya. Seolah-olah itu tidak ada wewenang linguistik yang mengatur pembakuannya. Yang kelima, manusia yang cenderung semakin tidak manusiawi. Nah, mengapa dalam pola-pola relasi dan juga cara berkomunikasi di era digital, manusia cenderung memperlakukan dirinya dan orang lain bukan sebagai manusia, melainkan sebagai benda atau robot. Nah, jadi di situ harus menciptakan dua wajah. Satu wajah asli, yang kedua adalah wajah digital. Manusia juga kehilangan salah satu inti hidupnya, yaitu apa? Keheningan. Nah, karakteristik era digital itu dulu di atas itu menimbulkan tantangan-tantangan bagi cara orang untuk berkomunikasi, komitmen, ketulusan, keterlibatan, dan juga kesetiaan. Nah, dalam rangka mengkomunikasikan dirinya, ini dari aspek teologis, Allah senantiasa menjumpai dan menyapa manusia sepanjang zaman. Sapaan Allah itu berpuncak dan terjadi secara penuh dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saat ini Allah menyuplai manusia di dalam gereja, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, umat beriman pun senantiasa saling menyapa, kemudian menjumpai untuk menunjukkan perjumpaan dengan Allah. Cara hidup jemaat perdana ya menyertakan hal seperti itu. Nah, cara Allah dan cara hidup gereja perdana patut menjadi cara gereja masa kini dalam berkatekese, yaitu apa? Adanya perjumpaan dengan peserta katekese. Dengan berjumpa, peserta katekese itu bisa saling apa? Meneguhkan, saling mendoakan, bahkan juga saling berbagi. Nah, di era digital sekarang ini, ya banyak orang mengalami sapaan, sentuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan baik melalui dunia real maupun juga dunia virtual. Nah, yang dimaksudkan dengan dunia virtual adalah perjumpaan-perjumpaan yang difasilitasi oleh sarana-sarana digital, ya melalui handphone, video, animasi, website, blog, maupun jejaring sosial internet lainnya, ya Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Nah, kehadiran, keberadaan, dan berbagai kemudahan perjumpaan yang ditawarkan sarana-sarana teknologi digital yang ada sekarang ini, ya diharapkan bisa semakin memudahkan dan juga menolong banyak orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, hal ini ditegaskan kembali oleh Paus Benediktus ke-16 dalam serunya pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-44 tahun 2010. Nah, dunia komunikasi digital dengan segala kemampuannya untuk berekspresi nyaris tanpa batas. Jadi membuat kita lebih menghargai seruan Paulus, celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena itu gereja menerima dengan gembira dan memandang budaya digital itu sebagai anugerah Allah sehingga mau memanfaatkan dan menjadikan sebagai media perjumpaan dengan Allah. Nah, Paus tidak hanya menyerukan kepada umat beriman untuk memanfaatkan sarana digital bagi pewarta Injil, tetapi juga menjadikan sarana-sarana tersebut untuk menjalin perjumpaan antara pewarta Injil dengan budaya yang tercipta di era digital ini. Dalam ensiklik Redemptoris Missio tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa tidak cukuplah untuk memanfaatkan media guna menyebarkan warta Kristiani dan ajaran-ajaran otentik gereja. Diperlukan pula integrasi antara warta tersebut dengan budaya baru yang tercipta dari komunikasi modern. Redemptio nomor 37. Nah, gereja berdialog dengan budaya digital dengan tetap menawarkan nilai-nilai Injil dan kemanusiaan. Nah, ini beberapa profil terkait dengan katekese di era digital. Nah, dampak era digital paling terasa dalam relasi dalam unit terkecil dalam masyarakat, itu apa? Keluarga. Nah, dan yang paling cepat menyerap budaya digital adalah orang muda. Maka pembinaan pada mereka ini semakin mendesak bagi katekese. Dengan demikian, katekese di era digital harus memberi perhatian dan pengakuan pada keluarga dan orang muda.